جئت بالأمر المطاع وشفيعا يا حبيبنا يوم حشر وجدنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا Rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan anak cucu yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan yang belum menikah biar dapat jodoh yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan kita minta pada Allah yang lagi belajar, lagi mondok, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyebabkan dirinya dekat dengan Allah, ilmu yang menghantarkan dirinya ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma salawat serta salam tercurahkan, terhaturkan kepada junjungan alam, kekasih idola panutan kita, tidak lain tidak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Allah perintahkan kita semuanya untuk senantiasa mengambil uswah, mengambil contoh daripada Nabi Muhammad, mengambil suri tauladan, menjadikan beliau sebagai pegangan kehidupan kita, menjadikan beliau sebagai panutan kita, menjadikan beliau sebagai pujangga kita, menjadikan beliau sebagai tujuan kita. Karena siapapun mereka yang berkiblat dan berpegang teguh selain kepada ajaran Nabi Muhammad, mereka semuanya akan hancur, mereka semuanya tidak akan sampai, mereka semuanya akan tersesat, mereka semuanya akan terputus. Dan siapapun yang menerapkan Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, di dalam rumah tangga kita, maka mereka semua akan berhasil dan juga akan menang. Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh tertera pada diri baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai suri tauladan yang sangat baik, suri tauladan yang sangat indah. Artinya apa? Allah tidak katakan dalam ayat tersebut tentang akhlak. Allah tidak katakan dan tidak puji Nabi di dalam ayat tersebut tentang yang namanya qudwah. Contoh Nabi Muhammad, seorang panglima perang, mau jadi seorang pemimpin, panglima, pemimpin peperangan yang lihai, handai, contoh Nabi Muhammad. Seorang pemimpin, mau pemimpin kelas dunia, pemimpin kelas daerah, apapun dia, kalau mau sukses, contoh Nabi Muhammad. Seorang saudagar, mau jadi saudagar yang kaya, saudagar yang jujur, saudagar yang berhasil, contoh Nabi Muhammad. Uswatun, uswah ini kepada seluruh aspek kehidupan kita. Makanya nggak akan pernah tersesat orang yang mengikuti Nabi Muhammad, nggak akan pernah salah orang yang mengikuti Nabi Muhammad, nggak akan pernah salah orang yang menerapkan syariat Nabi Muhammad. Dan siapapun mereka yang berpaling menggunakan sistem yang tidak sesuai dengan Nabi Muhammad, mereka akan tertinggal dan akan terputus. Khususnya anak-anak muda. Ini hadir banyak anak-anak muda. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini namanya apa namanya? Kota apa? Rantau Prapat, mudah-mudahan jadi kabupaten yang cinta sholawat, cinta Nabi Muhammad. Saya dari Bogor. Bogor dulu nggak ada orang kenal dengan Majlis. Alhamdulillah, Majlis Syababul Khair itu dimulai dari 3 orang sampai sekarang ahli Majlis Syababul Khair sampai ratusan ribu. Kalau acara tahunan itu mungkin sampai 300 sampai lebih dari 300 ribu orang yang hadir. Dulunya dari 3 orang. Saya melihat di jamaah yang semangat-semangat, anak-anak muda yang Masya Allah, terapkan itu semua. Tanam dalam diri kita semua. Jangan sampai kita mengidolakan selain baginda Nabi Muhammad. Jangan sampai kita menjadikan figur yang mau kita pegang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya sekarang kerusakan, kenakalan remaja, jauhnya kita dan lain sebagainya sebabnya satu. Karena kita nggak kenal Nabi Muhammad. Karena kita nggak mau ikuti Nabi Muhammad. Karena kita salah mengidolakan. Ingat, Nabi sudah mewanti-wanti. Nabi sudah katakan al-mar'u ma'aman ahab. Manusia itu bakal dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai, dengan siapa yang dia idolakan, dengan siapa yang dia sukai,
siapa yang difavoritkan? Kalau di dunia salah mengidolakan seseorang, kalau di dunia salah mengidolakan seseorang, maka pasti kita akan dikumpulkan dengan mereka. Kalau yang diidolakan orang soleh, mana mau kita akan dikumpulkan dengan mereka. Tapi sebaliknya, kalau kita mengidolakan orang-orang yang saleh, artis, pemain bola, artis Korea kah, atau apapun itu, maka kita bakal dikumpulkan dengan mereka. Ya, dibilang sekarang anak muda lagi demen opa-opa ya. Betul? Iya. Artis Korea. Betul? Yang mukanya di plastik. Jangan salah mengidolakan seseorang. Ada orang Badui. Seorang Badui itu datang ketika Nabi sedang khutbah. Nabi sedang ngasih kajian. Ini orang Badui menyetop khutbah Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, mata sah. Lagi Nabi ngisi kajian, dia tiba-tiba nyetop. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Nabi malah lagi khutbah di stop. Dia ngobrol, dia ngomong mata sah. Nabi nggak hiraukan, lanjutin lagi. Tengah-tengah naik lagi, ya Rasulullah, mata sah. Kapan kiamat? Yang ditanya kapan kiamat? Berat. Nabi lanjut lagi. Sampai 3 kali ditanya, ya Rasulullah, mata sah. Kapan hari kiamat? 3 kali ditanya sama Nabi, Nabi jawab. Kata Nabi, emang apa yang udah ente siapin buat nyambut hari kiamat? Apa yang sudah ente persiapkan untuk menempuh hari tersebut? Itu hari, Bu, Pak, anak muda semuanya, hari yang paling mengkhawatirkan, hari yang paling menegangkan, hari yang paling berkecamuk, ngerinya minta ampun, itu hari kiamat. Allah katakan dalam Al-Quran, yawma yafirru barru min akhi ummihi wa bani wa sahibati likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu. Hari bapak lari dari anak, istri dari suami, saudara lari daripada temannya, semua kerabat saling. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu. Satu di antara mereka disibukkan dengan urusan mereka masing-masing. Sekarang kita berkumpul, duduk bareng. Mereka berkumpul di luar, bercekak-kakak, bercengkrama dan lain sebagainya. Nanti hari itu ketemu satu sama lain saling kabur. Sekarang anak ketemu bapaknya sangat sayang, sangat cinta. Ibu ketemu anaknya sangat sayang, sangat cinta. Istri ketemu suaminya sangat sayang, sangat cinta. Nanti di hari itu suatu tempat tampak helai, satu helai benang pun nggak melekat di tubuh kita. Matahari dekat, seremnya. Ini Badui tanya, kapan kiamat wahai Nabi? Kapan terjadi hal tersebut? Nabi tanya, apa yang kau siapkan, apa yang kau sudah peroleh? Kata orang Badui, kami nggak punya sholat wahai Rasul. Saya nggak punya puasa yang kami andalkan. Saya nggak punya tambahan zakat, sedekah yang kami banggakan. Tapi aku punya satu wahai Nabi Muhammad. Aku hanya memiliki kecintaanku terhadap dirimu wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Yukhsharu mar'u ma'aman ahab. Manusia bakal dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Salah jatuh cinta, salah mengidolakan, maka kita akan dikumpulkan dengan mereka. Maka nggak salah lihat sahabat Nabi Muhammad SAW. Nggak usah bicara sahabat Nabi, ada pelepah kurma. Nabi ketika fisad dari Islam pertama kali dalam penyebar agama Islam, ketika beliau di Madinah, beliau punya yang namanya mimbar. Mimbar itu terbuat daripada yang namanya pelepah kurma atau dari pohon kurma, dijadikan mimbar. Nabi setiap mau memberikan kajian, mau khutbah, naik ke atas mimbar tersebut. Tiba-tiba semakin banyak jamaah, semakin banyak yang cinta, semakin banyak yang masuk Islam, semakin banyak yang hadir kajian Nabi, semakin penuh. Maka akhirnya mimbar yang lama itu sudah nggak bisa lagi untuk dipakai. Kenapa? Karena kalau Nabi berdiri di atas itu, yang di belakang nggak kelihatan Nabi Muhammad. Akhirnya diganti dengan mimbar yang baru. Mimbar yang lama ditaruh di pinggiran. Nabi pakai mimbar yang baru. Baru Nabi Muhammad naik satu mimbar, 2 mimbar, kedengeran suara tangisan. Kedengeran suara tangisan yang luar biasa. Akhirnya
Ini bingung sahabat, tangisan semakin kencang. Kita tahu kan gimana kalau anak kecil umur 2-3 tahun minta es krim nggak dikasih, kira-kira nangisnya kayak gimana? Nggak bakal berhenti dari tangisan tersebut kecuali orang tua memberikan apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Ini nangis, sahabat bingung cari kanan, kiri, depan, belakang, nggak ada orang yang nangis. Tapi suara tangisan semakin kencang. Subhanallah. Nabi diam sejenak, turun dari mimbarnya. Ternyata suara tangisan tersebut muncul daripada kayu yang sebelumnya dibikin mimbar oleh Nabi Muhammad. Turun Nabi Muhammad. Itu tidak berhenti tangis kecuali Nabi Muhammad usap-usap. Bagaimana orang tua kalau mau meredakan tangisan seorang anak kecil? Dia berupaya pelan-pelan, ngomongin pelan-pelan. Akhirnya ditanya sama Nabi Muhammad, "Ma tubqiki?" Apa yang membuat engkau menangis? Wahai Nabi, dulu aku selalu dipijak oleh engkau. Dulu aku selalu diinjak oleh engkau. Ketika semakin berkembang agama, semakin orang yang jatuh cinta, semakin hidayah masuk pada mereka. Aku sudah nggak dipakai lagi, kau pakai mimbar yang baru. Aku cemburu dengan dia, wahai Rasulullah. Aku tak mampu dipisahkan dengan engkau. Aku tak sudi aku disingkirkan begitu saja, wahai Nabi Muhammad. Akhir Nabi bilang, aku berikan kamu dua pilihan. Satu, aku tanam engkau di atas bumi ini sehingga banyak orang yang mengambil manfaat daripada engkau. Atau yang kedua, engkau nanti akan dijadikan pohon yang tumbuh di akhirat kelak, yang akan disinggah oleh para nabi dan aku pun akan bernaung di dalamnya. Apa permintaan dia? Aku lebih baik dibangkitkan lagi nanti di surganya Allah sehingga engkau bisa bernaung di dalam diriku. Lihat, pelepah kurma tahu kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW, tahu kedudukan Rasul SAW, mengidolakan baginda Nabi Muhammad. Maka nggak salah para sahabat-sahabat Nabi yang berjuang luar biasa untuk baginda Nabi Muhammad, yang berjuang luar biasa dahsyat untuk menyenangkan hati Rasul. Lihat dalam suatu peperangan, ketika dalam peperangan Uhud, anaknya ikut perang, suaminya ikut perang, keluarganya ikut perang. Ini ada orang perempuan sudah tua, mungkin umurnya sekitar 50-an tahun, seorang yang ajuzah, yang sudah tua, tapi suaminya ikut bersama Nabi, anaknya ikut, keluarganya ikut. Ketika dalam peperangan Uhud selesai peperangan itu peperangan yang paling sengit. Nabi giginya berdarah, giginya patah, pelipisnya patah, tumitnya berdarah. Darah bercucuran dalam tubuh Nabi, bahkan saat tersebut Nabi dianggap orang yang telah meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah. Ini perempuan yang tua yang suaminya ikut perang, anaknya ikut perang, keluarganya ikut perang. Dia lari terobos medan perang. Dia tanya, "Aina Rasulullah?" Di mana Nabi Muhammad? Dia teriak mencari keberadaan Rasul, mencari di mana posisi Nabi. Ada orang nyampaikan, "Ya ajuzah, mata zaujuka," meninggal suamimu wahai seorang perempuan. Datang lagi, "Wahai ajuzah, meninggal anakmu." Dia katakan, "Aku nggak tanya suamiku di mana. Aku tidak tanya di mana anakku. Yang aku tanya di mana baginda Nabi Muhammad." Akhir ada orang bilang Nabi dalam keadaan terselamatkan. "Arini wajah Rasul." Tampakkan kepadaku wajah Nabi agar aku tenang. Ini anaknya mati, suaminya mati, saudaranya syahid. Tapi yang dia tanya, "Aina Rasulullah?" Di mana Nabi Muhammad? Sampai ketemu dengan Nabi. Nabi kabarkan, "Wahai seorang wanita, suamimu meninggal, anakmu meninggal, semuanya meninggal." Apa jawaban ini perempuan? "Wallahi ya Rasulullah, aku nggak tanya di mana anakku, suamiku, karena dia dalam posisi yang sangat indah. Yang aku tanya keberadaanmu. Kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah." Semua musibah setelah keselamatan engkau menjadi ringan, wahai Nabi Muhammad. Al-hub, mahabbah, cinta itu suatu hal yang mahal.
Cinta itu bukan suatu hal yang kecil, yang murah, tapi suatu hal yang sangat berharga. Makanya jangan sampai salah kita mengidolakan Nabi Muhammad itu, jangan sampai salah, cukup Rasul. Ada seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair, anak muda yang kaya. Ayahnya ini orang kaya, ibunya orang kaya, bangsawan, nggak mau pakai baju kecuali baju yang paling mahal. Kudanya paling mahal, fasilitas hidupnya luar biasa. Ini Mus'ab bin Umair. Coba diam, jangan berisik. Belum hijrah, belum pindah ke Madinah, masih di Mekah. Ini Mus'ab bin Umair, dia masuk Islam tapi nggak ngasih tahu ayah ibunya. Ibunya seorang kafir Quraisy yang selalu mengolok-olok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, coba jangan ngobrol sebentar lagi jelasin. Akhirnya orang tahu ngomongin kepada orang tuanya. Tujuannya satu, mungkin ini orang biasa dapat fasilitas yang enak, biasa dapat kehidupan yang mewah, biasa dapat kehidupan yang megah. Kalau orang tuanya stop, pasti dia bakal kembali lagi kepada agama sebelumnya. Tujuannya itu. Orang lapor sama ibunya, orang lapor sama bapaknya. Ya Umair, anakmu Mus'ab ikut ajarannya Muhammad. Marah, murka ayahnya, murka ibunya. Dipanggil Mus'ab, didudukin di sidang oleh ayah dan ibunya. Saat tersebut tidak diberikan fasilitas apapun. Mus'ab bin Umair udah gantengnya luar biasa, kaya pula, di stop fasilitas. Tapi subhanallah, kecintaan Mus'ab bin Umair kepada yang namanya Nabi Muhammad begitu sangat besar. Gak peduli mau gak dikasih fasilitas, mau gak dikasih harta, mau dicap, saya gak peduli, yang penting saya bersama Nabi Muhammad. Sampai akhirnya dia dikucilkan, dia gak dikenal sama keluarganya, hidup dalam keadaan sederhana, hidup dalam keadaan miskin, hidup tanpa fasilitas, semuanya ditinggal, hartanya ditinggal, kendaraannya ditinggal, pakaian mewahnya ditinggal, makan pun jadi susah. Tapi dia punya yang tidak dimiliki oleh mereka, cinta. Akhirnya apa? Hijrahlah mereka semua sampai hijrah dan ikut dalam peperangan. Ketika di dalam peperangan Uhud, Mus'ab bin Umair ini salah satu sahabat yang ganteng, orang banyak ngira itu adalah Nabi Muhammad. Ketika dia di dalam peperangan Uhud, sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu sudah dikasih komando sama Rasul. Pasukan pemanah nggak boleh turun daripada bukit sampai benar-benar diumumkan menang, apapun keadaannya. Subhanallah, gara-gara membangkang, tergiur dengan tawaran demi tawaran, akhirnya dia turun untuk mengambil ganimah, tidak mengikuti komando, sampai akhirnya Allah kalahkan di dalam peperangan tersebut. Khalid bin Walid, semua para sahabat-sahabat, semua para kafir Quraisy, yang dibidik dia adalah Nabi Muhammad. Karena yang dilihat yang mukanya paling ganteng menonjol saat itu adalah Mus'ab bin Umair, dia kira yang megang bendera liwa'ul hamad, liwa'ul la ilaha illallah adalah Mus'ab bin Umair, adalah Nabi Muhammad. Itu Mus'ab bin Umair, dipegang sama Mus'ab bin Umair. Orang kafir Quraisy datang, dia hantam Mus'ab bin Umair, disabet dia punya tangan kanan yang sedang megang bendera. Sebelum bendera itu jatuh, tangannya sudah terputus, diambil dengan tangan kiri oleh Mus'ab bin Umair. Nggak sampai di situ, ditebas tangan kirinya. Ketika ditebas tangan kiri, jatuh tangannya, dia dekap itu bendera. Sampai akhirnya ini Mus'ab bin Umair terbunuh, tertusuk, dan bendera itu diambil oleh sahabat yang lain. Saat tersebut orang mengira itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika semua orang-orang syuhada yang ada di Uhud, mereka dikumpulkan semuanya untuk dimakamin satu persatu. Nabi melihat ketika Nabi sampai di Mus'ab bin Umair, Nabi meneteskan air mata. Kenapa meneteskan air mata? Mus'ab bin Umair sebelumnya ketika di Mekah dikenal seorang anak muda yang tampan, penuh dengan fasilitas, penuh dengan kekayaan, kemewahan, harta
dipakai oleh Mus'ab bin Umair tidak mampu menutupi seluruh badannya. Ditarik ke atas, kakinya terlihat, diturunkan ke bawah, kepalanya kelihatan, sampai akhirnya Nabi Muhammad mengambil beberapa tumbuh-tumbuhan untuk menutupi daripada tubuh Mus'ab bin Umair, karena orang meninggal dunia itu syahid, nggak boleh dimandikan dan dikafani. Orang yang kaya luar biasa dia tinggalkan untuk Nabi Muhammad. Fa ya ayyuhal syabab wa syababah, wahai anak-anak muda dan anak-anak mudi, ayo jadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita. Jadikan Nabi Muhammad sebagai tujuan kita. Jadikan Nabi Muhammad sebagai patokan kita. Tidak ada yang kita cintai, tidak ada yang kita idolakan kecuali hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang aku inginkan kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita-cerita tentang kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya yang mereka harapkan, yang mereka inginkan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lantas cinta itu harus dengan apa? Apakah cinta itu dengan berkumpul begini saja? Tidak. Cinta itu butuh pembuktian. Cinta itu butuh pengorbanan. Seorang pujangga Arab mengatakan di dalam syairnya, "Idza tuhibbu ahadan jamma wa ta'rifu ma qala wa qil. Kaifa tuhibbuha wa la ta'rifu man hiya. Kadzdzaba man qala ashtaqa layla wa ma daru layla. Rasul Muhammadun fardu hubbih min Allah Ta'ala. Fakaifa tuhibbu wa la ta'rifu sirata lah." Seorang pujangga Arab mengatakan di dalam syairnya, kalau kalian jatuh cinta, cintailah dengan benar-benar cinta. Bukan kayak orang zaman sekarang, lihat perempuan cantik betul-betul udah ngomong I love you aja. Ini uhibbuki fillah ya ukhti. Ya. Perempuan, mau tahu nggak suara ataupun bunyinya buaya darat? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu tanda-tandanya? Mau tahu? Kalau WA ngomongnya begini, assalamualaikum ukhti, tuh buaya darat tuh. Tahu buaya darat tahu? Nah, makanya mudah-mudahan yang pacaran biar cepat putus. Allahumma. Gak enak pacaran. Saya sampaikan kepada kawan, dengerin. Akhwat, orang yang datang kepada kamu, dia ngomong aku cinta kamu, aku sayang kamu, I love you, I miss you, dan sejenis dan serupanya, bakal kalah dengan orang yang berani mengatakan qabiltu nikah wa tazwijah bi mahri madkur. Akhwat, saya sampaikan, orang yang datang kepada kamu setiap tanggal 14 apa itu? Apa lu pada 14 Februari? Apa nama hari apa? Widih apal. Sebelahku juga apa? Bucin, budak cinta. Saya kasih tahu ya akhwat, orang yang datang bawa coklat, bawa bunga dan sejenisnya bakal kalah sama orang yang membawakan seperangkat alat sholat. Orang yang datang bawa bunga mawar bakal kalah dengan orang yang berani mendatangkan mahar. Buaya darat, tampang lu tampang buaya darat nih. Saya sudah meriset, makanya jangan ada yang mau pacaran. Habib, orang sini ada yang komentar, Habib saya mah nggak pernah pacaran, cuman ta'arufan. Ditanya ta'arufannya berapa lama? 7 tahun jalan Habib. Ta'arufan 7 tahun.
kalah orang lama kerja. Buaya darat, dengerin loh. Saya riset, hasil riset saya setelah saya tanya beberapa orang dan lain sebagainya, di antara atau hakikat sakit itu bukan jatuh dari atas tebing. Sakit itu bukan terpleset di dalam suatu yang licin. Ternyata sakit yang mendalam dan selalu berbekas itu ketika hadir pernikahan mantan. Hati-hati loh. Makanya kalau ada laki-laki yang perempuan datang untuk mengucapkan saya suka kamu, tantangin. Kalau kamu benar-benar sungguh-sungguh datang minta sama orang tuaku, cintailah dengan benar-benar cinta. Wa ta'rifu ma qala wa qila. Kamu bakal apal apa yang disampaikan, yang diutarakan, yang diucapkan orang yang kamu cintai. Orang kalau udah jatuh cinta yang ada di pikiran orang yang dia sayang, betul. Kadang-kadang handphonenya foto wallpaper dia. Kadang-kadang seminggu sekali gonta-ganti handphone. Ngapain? Biar saling membangun kepercayaan di antara kita. Kupret. Lu gak tahu handphonenya banyak tuh laki-laki. Dulu aku kayak orang bener tuker-tuker handphone. Ya, hati-hati. Kalau udah nikah model begitu, ya Allah. Tanya, makanya ada satu peribahasa, is'al mujarib wala tas'al tabib. Kalau urusan percintaan, tanya orang yang sudah merasakan, jangan kamu tanya seorang dokter di dalam percintaan. Belum nikah, Masya Allah, ya Allah, tiap hari ditelepon, Assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam buaya darat. Oh, lagunya anak muda kayak orang bener. Udah nikah boro-boro begitu, lu tanya sama bapak lu. Makanya mudah-mudahan kalau cinta tersebut tepat, tidak akan pernah salah sasaran dan akan memperlakukan semestinya. Wa ta'rifu magala wagi. Dia akan tahu apa yang disampaikan dan diucapkan orang dia cintai. Kesenangannya, kesukaannya, favoritnya, apa yang dia tidak senang, apa yang dia benci, apa yang dia tidak suka, dia bakal tahu. Kenapa? Cinta, sayang. Kaifa tuhibbuha wa la ta'rifu man hiya. Bagaimana seorang laki-laki mengaku cinta kepada seorang perempuan, dia nggak kenal perempuan tersebut siapa. Hati-hati nih. Kadang-kadang zaman sekarang laki-laki suka modus. Ini kejadian di Bogor, bukan ngomong bohong. Kejadian wagi di Bogor. Lagian salah dia juga. Hadir majlis mentang-mentang ketemu wanita bercadar, bulunya lentik, matanya pakai softline, satu biru satu hijau. Ya kan? Pakai softline, Masya Allah, bulu matanya lentik, melengkung, indah banget. Laki-lakinya penuh dengan modus, ditungguin. Ini cerita kejadian loh di Bogor. Kan biasanya nunggu begitu kan nungguin di parkiran motor. Kebetulan nih perempuan jalan datang sendiri ke majelis kita orang, hadir kajian kita orang. Singkat cerita, dia inter, dia pantau tuh laki-laki itu perempuan bercadar. Siapa itu dia sebenarnya? Selesai majlis, belum selesai dia udah berangkat jauh ke parkiran. Dia tungguin, Masya Allah, kalau parkiran kita majlis di Bogor setiap malam minggu. Jadi sengaja malam minggu itu dipakai untuk anak muda-mudi untuk bercinta dengan Nabi Muhammad. Jadi Bogor tuh alhamdulillah malam minggu nggak ada yang pacaran, pada ngaji semuanya. Dan ini Masya Allah, kalau parkiran mobil itu bukan 100-200 tapi ribuan motor. Ini orang nunggu di parkiran motor sengaja, mungkin dia tahu kalau telat bisa hilang. Dia nunggu di parkiran motor, sudah pegang motor lewat hijau dan biru tadi, kayak meong congkok tahu. Gawat, mulai modusnya. Laki-laki kan pintar cari ulah. Perempuannya pura-pura panik, ya Allah, akhi kenapa? Nggak apa-apa.
dia bimbing motor, dia ngambil helm, pura-pura motor dijatuhin juga. Panik tuh perempuan, ya Allah akhi hati-hati, kenapa ini sakit? Enggak apa-apa, Uhti, alhamdulillah sehat walafiat. Jalan ngobrol kesempatan, maaf Uhti berangkat ngaji sama siapa? Alhamdulillah tadi naik Grab. Oh sekarang pulang sama siapa? Nggak tahu. Dia ngomong, Uhti saya anterin boleh nggak? Maaf, Habib Mahdi ngelarang boncengan, bukan muhrim, saya nggak berani. Pinter, pinter. Singkat cerita, bujuk rayu, tukeran nomor telepon, tukeran WhatsApp. Besok harinya setelah nyampe malam kan, pulang malam jam 1. Besoknya udah sampai di rumah, pembicaraan ngalur lebar, kata ibunya, kan Sunda, yang kalau kata kita, bang, mana sih calon kamu? Itu Umi, coba lihatlah wajahnya, masa mau dinikah kita belum pernah melihat? Kan di dalam agama diperbolehkan untuk melihat wajahnya kalau bagi orang yang mau dinikahin. Ini perempuan ketika mau dilihat wajahnya, buka cadarnya, gemeter. Dia buka, baru dikit, tutup lagi, tarik nafas, buka, tutup lagi. Kata laki-lakinya, ini cerita nih, Neng, bukalah, kan abang sudah mau jadi suami kamu, masa aku nggak boleh lihat wajah kamu yang indah sebagaimana suaramu yang merdu? Buka lagi, tutup lagi. Akhirnya dia ibunya ngomong, semuanya ngomong, dibuka, baru setengah, ditutup lagi. Subhanallah, kasal ibunya, Neng buka tuh, kan mau dilihat wajahnya, pingin tahu rupanya, kan calon mantu saya. Dia buka, subhanallah, ternyata wanita yang merdu, wanita yang suaranya bagus, yang tuh laki-laki jatuh cinta dengan suara tersebut. Ketika dibuka bikin kaget, bibirnya swing. Tahu swing, tahu swing? Ada jalan pintas di bibir. Subhanallah, ini dampak gara-gara kena modus nih. Mau ngomong apa udah begitu? Mau bilang saya nggak jadi jatuh cinta? Kagak mungkin, udah mau latih buaya. Makanya hati-hati. Wa ta'rifu magala wagid, kaifa tuhibbuha wa la ta'rifu man hiya. Bagaimana kita mengaku cinta kepada seorang wanita, wahai laki-laki, kalau kita tidak mengenal wanita yang kita cintai? Kadzdzaba man qala ashtaqa Laila wa ma daru Laila. Bohong orang yang bilang rindu kepada Laila, jatuh cinta kepada Laila. Wa ma daru Laila, dia nggak kenal siapa Laila. Ini diambil dari cerita Lailal Majnun. Seorang laki-laki namanya Gais, disebutnya Majnun, orang yang gila. Jatuh cinta sama seorang perempuan, warna kulitnya hitam, rambutnya ikal, namanya Laila. Makanya sering dengar peribahasa kalau sudah jatuh cinta, tai kotok rasa coklat. Betul? Tahu tai kotok tai ayam rasa coklat, kata orang-orang. Nggak pernah saya mau ngerasain nih. Artinya apa? Cinta tak mengenal rupa. Gimana cintanya Gais sama Laila? Satu atau dua cerita saja. Gais pernah mencintai Allah ila akhiril ayah. Allah yang perintahkan, Allah yang suruh. Fa kaifa tuhibbu wa la ta'rifu siratalah. Bagaimana kita mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad kalau kita tidak mengenal siapa baginda Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, duduk. Ya kan?
Duduk yang rapi. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mahabbah. Itu cinta. Duduk lagi. Itu mahabbah. Itu cinta. Biarkan Habib Ali istirahat dulu ya. Cinta merubah segala-galanya. Makanya seorang pujangga mengatakan, alaysal muhibbu liman yuhibbul muti'. Bukankah seseorang itu akan taat kepada orang yang dia cintai, kepada orang yang dia sukai? Kalau kita tujuannya baginda Nabi Muhammad, kita akan berupaya. Saya teringat Al-Habib Ali bin Muhammad ibn Husain Al-Habsyi. Illa likunil hibbi fiha khayyama, kecuali karena sang kekasih baginda Nabi Muhammad berada di dalamnya. Ini cinta. Ini cinta yang sudah melupakan segala-galanya. Maka alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini anak-anak mudanya baca sholawat dan lain sebagainya dalam tema umat bersolawat. Masya Allah, seluruh ormas Islam Labuan Batu. Apalagi bicara sholawat Pak Bu, semuanya yang hadir jangan jauh-jauh dari amaliyah sholawat. Seorang ulama mengatakan, azimi salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudi, amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salati ala nabi Muhammad. Seorang pujangga mengatakan, azimi salat, biasakan baca salawat, dawamkan baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi, diterimanya pasti nggak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaluna baina qabuli wa raddiha, amal ibadah yang biasa kita kerjakan, salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, haji kita, umrah kita, hadir majlis kita, baina qabuli wa raddiha, antara diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ma yasha Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Illa salati ala Nabi Muhammad, kecuali pembacaan salawat yang kita lanturkan untuk baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Fala tubtilu riya. Salawat juga nggak membatalkan walaupun kita baca dalam keadaan riya. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari menjadikan asbab wasilah kita dekat dengan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan menambah gairah kita, kecintaan kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi kita katakan, begitu besar peranan-peranan para sahabat Nabi yang begitu mencintai Nabi, yang begitu rindu dengan Nabi, dia tinggalkan nyawanya, dia korbankan seluruh hanya untuk Nabi Muhammad. Dan kita pun kalau bisa mengikuti Nabi Muhammad sedikit demi sedikit agar kita dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad. Kita minta pada Allah, mudah-mudahan tidak pulang, tidak ubah dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan dengan berkah maulid yang kita baca, sholawat yang kita baca tadi, mudah-mudahan kita minta kepada Allah, ya Rabb, mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai bentuk penyakit. Allah angkat penyakit dari diri kita, dari keluarga kita, dari orang-orang yang kita cintai, dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, Allah angkat segera wabah corona dari negeri kita. Allah cabut corona dari dunia ini sehingga kita bisa hadir majlis taklim tanpa kekhawatiran, bisa hadir majlis taklim tanpa ketakutan, bisa hadir majlis dalam keadaan tenang. Dan kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan nikmat semuanya yang hadir tanpa terkecuali, yang duduk, yang berdiri, yang menjaga motor, yang menyalakan sound system, dan yang menjadi persiapan semuanya. Mudah-mudahan ya Rabb malam ini mimpi Nabi Muhammad, memandang Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, melihat senyum Nabi Muhammad, menyambut tangan Nabi Muhammad, melihat harumnya keringat Nabi Muhammad, lembutnya kulit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita minta sama Allah, fi dunya
dunya ma'an nabi wa fil akhirah ma'an nabi, di dunia bersama nabi, di akhirat dikumpulkan bersama nabi. Amin amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, ini yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.